Assalamualaikum semuanya. Pada tahun 2005, Tony yang saat itu berusia 24 tahun adalah anak dari sebuah keluarga mafia yang ternama di kota Philadelphia. Nama ayah Tony adalah Matteo. Mata pencarian kelompok gangster Matteo adalah perjudian dan pasar gelap. Jadi pada saat itu, para pemangku jabatan di Philadelphia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Tony. Banyak dari para politisi yang meminta bantuan kepada Matteo hanya untuk memuluskan rencana licik mereka. Tony memiliki adik yang bernama Mikey, namun sepertinya si Mikey ini tidak memiliki keinginan untuk masuk ke dalam bisnis ayahnya. Sedari kecil, Tony dididik di sekolah yang bergengsi, namun dia tidak melanjutkan sekolahnya ke universitas karena pada tahun-tahun itu bisnis ayahnya mulai goyah. Di dalam dunia gangster, hal lumrah jika posisi kekuasaan dalam sebuah wilayah digantikan dengan kelompok gangster lain. Itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat yang tidak sejalan. Tidak perlu adanya perang senjata. Menurunnya tingkat kepercayaan oknum politisi dan pemerintah juga dapat merusak reputasi kelompok gangster itu. Sehingga karena Matteo sudah menganggap bahwa banyak dari rekan bisnis sudah tidak mempercayainya, ia pun mulai membersihkan nama dengan menurunkan tongkat kepemimpinannya pada sang anak pertama, yaitu Tony. Walaupun adik Tony yang bernama Mikey tidak terlalu menaruh perhatian pada bisnis itu, tapi mau tidak mau, ia akhirnya menjadi penasehat Tony. Itulah jalan hidup Tony, di mana saat teman seusianya sedang menikmati masa muda, Tony malah harus berurusan dengan kegiatan-kegiatan gelap. Dalam sebulan, Tony mungkin akan hanya berada di rumahnya selama beberapa hari saja. Kesehariannya ia habiskan dengan bepergian ke kota-kota sebelah untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kelompok lain. Jadi dalam rutinitas bepergiannya itu, ia selalu memilih sopir yang ia anggap mampu menjaga keamanannya. Tentu bisa menggunakan senjata api. Ia juga selalu mengganti sopirnya setiap 1 bulan sekali. Itu ia lakukan karena Tony tidak mempercayai siapapun, termasuk sopir pribadinya. Namun pada tahun 2007, saat Tony ingin pergi ke New York untuk sebuah bisnis penjualan senjata rakitan, saat itu sopirnya tidak bisa mengantar Tony karena sebuah alasan. Lalu Mikey saat itu menghubungi semua bawahannya untuk mencarikan Tony sopir baru. Beberapa jam kemudian, seorang pemuda kulit hitam usia 24 tahun, 2 tahun lebih muda dari Tony, bernama Andrea datang dan memperkenalkan diri. Ia adalah sopir barunya yang akan mengantarnya ke New York. Karena sudah telat, maka Tony pun langsung berkemas dan pergi. Dalam perjalanan itu, diketahui bahwa Andrea adalah anak yatim piatu yang akhirnya bergabung dengan kelompok Tony saat tidak tahu harus kemana. Dalam obrolan itu, Tony menjadi bersimpati dan semenjak hari itu sepertinya Tony merasa cocok dengan Andrea. Biasanya, Tony akan mengganti sopirnya dalam 1 bulan sekali, tapi tidak dengan Andrea. Setidaknya sampai tahun 2012 atau 5 tahun sebagai sopir, Tony tidak pernah menggantinya. Pada tahun 2012 itu, Tony bertemu dengan seorang wanita bernama Jean, usia 25 tahun, yang saat itu ia temui di sebuah toko roti. Tony yang sudah berusia 31 tahun sepertinya siap untuk menikah. Mikey adiknya sudah menikah beberapa tahun yang lalu. Pekerjaan membuat Tony lupa untuk menikah. Ia benar-benar menjiwai perannya sebagai ketua mafia. Ayahnya sebenarnya juga sering menyuruhnya untuk menikah. Karena dalam dunia gangster, tidak ada yang bisa menjamin apakah besok kita masih hidup atau tidak. Jadi dengan menikah dan punya anak, setidaknya kekuasaan kita bisa diturunkan, seperti yang ia lakukan pada Tony anaknya. Walaupun sudah mengetahui hal itu, Tony tetap tidak kunjung memberikan kepastian pada Jean. Hingga setelah 3 tahun perkenalannya, Tony melamar Jean dan pernikahan mereka diadakan secara tertutup. Hanya rekan-rekan bisnis dan keluarga dekat saja yang diundang ke pernikahan. 1 tahun pernikahan mereka, ujian besar melanda keluarga Tony. Saat itu terjadi banyak peperangan gangster yang akhirnya juga melibatkan kelompoknya. Perang antar gangster itu sudah tidak kondusif lagi, hingga membuat Tony sering bersembunyi di suatu tempat tanpa diketahui oleh Jean. Andrea yang adalah sopir setia Tony mulai jarang bersama Tony. Tony lebih sering pergi dengan Mikey berdua atau bertiga dengan petinggi lain.
Suatu pagi, Andrea yang baru selesai mencuci mobil pergi masuk ke rumah Tony untuk buang air kecil. Saat ia buang air kecil, ia dengan sengaja tidak menutup pintu. Ia memang sesantai itu. Saat membuang air kecilnya, ia merasakan seperti ada bayangan seseorang di sebelahnya. Andrea pun menoleh dan ia melihat istri Tony, yaitu Jane, sedang menatap ke arah ayam jantan Andrea. Sebenarnya Andrea kaget dan ingin memasukkan ayam cemaninya. Tetapi karena Jane tampak biasa saja dan malah melotot melihat si ayam cemani, maka dalam momen sekian detik itu, Andrea memutuskan untuk tetap melanjutkan buang air kecilnya dan berpura-pura tidak melihat. 2 hari setelahnya, saat Tony tidak ada, Andrea masuk ke dapur untuk makan. Jadi, di rumah Tony ini, para anak buahnya akan keluar masuk rumahnya dengan seenaknya, makan dan minum juga di sana. Saat Andrea makan, tiba-tiba Jane datang dan mengambil air putih di kulkas. Tapi ada hal yang menarik, saat itu Jane hanya mengenakan baju kain tipis berwarna putih dan tidak mengenakan baju dalaman. Jane sempat menyapa Andrea dan menawarinya minum, namun lidah Andrea seperti kaku dan malah mengatakan, "Tidak. Terima kasih." Karena penolakan itu, Jane pun berjalan kembali menuju kamarnya. Saat itu juga, Andrea mulai berpikir macam-macam. Apakah si Jane ini memberikan sinyal bahwa ia ingin melakukan kegiatan enak? Pikiran Andrea itu datang karena 2 hari yang lalu, Jane sempat melihat ayam cemaninya dengan mata tertegun. Maka sebelum berjalan keluar dari ruang dapur itu, tiba-tiba mulut Andrea sontak mengatakan, "Kamu seksi." Gila, apa yang Andrea lakukan? Jika Jane marah dan mengadukan hal itu pada Tony, Andrea akan dikubur hidup-hidup. Tapi Jane bukannya marah, ia menoleh dan mengatakan, "Ayam cemanimu juga besar. Kamu tidak mau buang air kecil lagi." Mendengar hal itu, Andrea seperti mendapat lampu hijau. Ia berdiri, menggendong Jane ke kamar dan menghancurkannya. Suasana di rumah itu sangat mendukung kegiatan enak itu. Di sana hanya ada mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Jane mendengar kabar dari salah seorang anggota Tony bahwa Tony diserang oleh kelompok lain di sebuah jalan Pennsylvania. Kabar itu tidak terlalu jelas. Ia tidak tahu apakah Tony masih hidup. Jane berusaha menghubungi semua orang yang saat itu mungkin sedang bersama Tony, tapi tidak ada yang tahu pasti. Sore harinya, Mikey datang dan mengabarkan pada Jane bahwa polisi telah menangkap Tony di daerah perbatasan Pennsylvania. Situasi yang saat itu terjadi pada Tony berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya. Biasanya, saat seorang anggota kelompok Tony tertangkap, mereka akan menyogok polisi itu dan sehari kemudian mereka membebaskannya. Tapi sekarang berbeda. Tony tertangkap di dalam kekuasaan gangster lain, jadi itu tidak akan mudah. Mikey mencoba untuk menghubungi beberapa rekan yang mungkin bisa membebaskan Tony, tapi sepertinya tidak bisa. Tony ditangkap dengan dugaan sebagai otak beberapa kejahatan seperti penjualan barang ilegal dan lain-lain. Di dalam kegelisahan Jane di rumahnya, Andrea tiba-tiba masuk menggendong Jane seperti kegiatan enak sebelumnya, lalu melakukan smackdown di kamar Jane. Andrea tidak bisa membaca situasi, padahal Jane sedang gusar, tapi gairahnya malah naik di momen yang salah. Dalam kegiatan enak itu, Jane tidak antusias, bahkan ia cenderung melawan dan marah, tapi Andrea tidak memperdulikannya. Bagi Andrea, Jane hanya berakting. Setelah ayam cemani Andrea meledak, Jane menampar Andrea. Ia memakai baju dan pergi keluar mencari Mikey. Setelah nafsunya terlampiaskan, kini Andrea baru sadar bahwa yang ia lakukan itu akan benar-benar sangat membahayakannya. Ia bingung dan seketika itu pun dia pergi dengan mobil Tony ke rumah temannya yang juga merupakan anak buah Tony. Saat sampai di rumah temannya, Andrea mengatakan seluruh kejadian yang menimpanya dari awal kepada temannya yang bernama John itu. Ia meminta saran terbaik apa yang harus ia lakukan. Tony memang sedang dipenjara, tapi anak buahnya ada di mana-mana. John lalu mengatakan agar Andrea pergi melarikan diri keluar kota saja. John tidak ingin Andrea bersembunyi di rumahnya karena Mikey tahu tentang keakraban mereka. Mikey pasti akan mengecek ke rumah John. Andrea lalu pergi dengan mobil Tony. Dalam perjalanan, Andrea berhenti di sebuah jalan. Ia lalu merekam dirinya menggunakan ponselnya, lalu menceritakan seluruh kejadian antara dirinya dan Jane.
Entah apa yang Andrea pikirkan, mungkin sebagai jaga-jaga jika polisi menangkapnya karena mengemudikan mobil Tony atau yang lainnya. Hanya Andrea yang tahu. Pada Januari tahun 2017, dengan semua bukti-bukti, Pengadilan Negara Bagian Pennsylvania memvonis Tony dengan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Itulah yang terjadi jika ketua gangster tertangkap. Mungkin ada yang benar-benar dihukum berat, tapi yang mendapat hukuman ringan jauh lebih banyak lagi. Dan seminggu setelah itu, masyarakat kota Washington dikagetkan dengan penemuan mayat seorang pria kulit hitam di sebuah apartemen yang diketahui adalah Andrea. Tidak hanya itu, korban Andrea ditemukan meninggal dengan ayam cemaninya yang terpotong. Setelah polisi melakukan olah TKP, ditemukan video singkat di ponsel Andrea, di mana di dalam video itu Andrea menyatakan kesaksian tentang apa yang terjadi antara dia dengan Jane, istri Tony. Ia mengatakan bahwa sebenarnya hubungan itu awalnya dilakukan secara suka sama suka. Tapi karena Andrea memaksa Jane melakukan kegiatan enak di momen yang salah, maka Jane pun marah. Di video itu Andrea juga mengatakan jika Jane pernah bercerita padanya bahwa walaupun Tony adalah ketua gangster yang sangat ditakuti, tapi Tony sangat payah di atas ranjang kasur. Ayam jantannya pun sangat kecil, berbeda dengan ayam cemani Andrea yang raksasa. Andrea juga mengatakan bahwa jika suatu hari ia ditemukan tidak bernyawa, maka pasti kelompok Tony lah pelakunya. Setelah ditemukannya video di HP Andrea, polisi berusaha mengusut kasus pembunuhan ini. Polisi juga menginterogasi John. John mengatakan bahwa sebelum Andrea tidak bisa dihubungi, ia memang datang ke rumahnya dan menceritakan hal yang sama persis dengan isi video yang ditemukan. Jane menolak semua tuduhan Andrea di dalam video itu dan mengatakan bahwa itu adalah kebohongan. Setelah beberapa minggu, hasil penyelidikan itu tetap nihil. Tidak ada pelaku yang ditemukan atau memang sengaja tidak ditemukan. Walaupun Tony divonis 10 tahun kurungan penjara, tapi pada Juli tahun 2020 atau 3 tahun menjalani hukumannya, Tony dibebaskan dari penjara dengan alasan karena Tony telah banyak melakukan hal baik di dalam penjara. Walaupun menjadi seorang gangster mungkin akan menjanjikan uang dan koneksi yang bagus, tapi risiko yang besar dan juga berbagai macam intrik selalu beriringan bersama mereka. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.